Laga antara Persib Bandung kontra Dewa United berlangsung seru. Sebab, kedua tim saling menyerang. Pada babak pertama, pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025, Persib tertinggal 0-1. Gol tunggal Dewa United dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-30, setelah memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Persib. Beberapa menit kemudian, Tyrone Del Pino hampir menyamakan kedudukan, namun upayanya berhasil digagalkan kiper Sonny Stevens. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini masih berlanjut. Pada menit ke-14, Kevin Ray Mendoza, kiper Persib, sempat melakukan penyelamatan gemilang, dengan menahan tendangan Egy Maulana Fikri. Sepanjang babak pertama, Dewa United terus menggempur pertahanan Persib, sementara Persib sesekali mengancam melalui serangan balik. Salah satu peluang Persib terjadi, saat Beckham Putra hampir membahayakan gawang Dewa United, namun tidak berhasil dimaksimalkan. Upaya lain dari Edo Febriansah yang memberikan umpan ke Tyrone Del Pino juga gagal berbuah gol, karena sontekan Tyrone berhasil ditahan Sonny Stevens. Kevin Ray Mendoza kembali menunjukkan performa apik, dengan menggagalkan peluang dari Alex Martins Ferreira. Hingga akhir babak pertama, skor tetap 0-1 untuk keunggulan Dewa United. Untuk hasil babak kedua, silahkan cek deskripsi atau langsung ke akun resmi Persib Bandung. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, memberikan pandangannya mengenai performa Persib Bandung di Liga 1 Indonesia musim ini. Menurutnya, Pangeran Biru memiliki banyak keunggulan, terutama dalam komposisi skuad. Saat ini, Persib memimpin klasemen Liga 1, dengan raihan 40 poin dari 11 kemenangan, dan 7 hasil imbang, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Mereka unggul 3 poin dari Persebaya Surabaya di posisi kedua, dan 6 poin dari Persija Jakarta yang berada di peringkat ketiga. Ricky Nelson mengakui konsistensi Persib Bandung, yang didukung oleh kedalaman skuad yang merata. Persib lebih stabil, baik pemain utama maupun cadangannya. Ketika mereka mengganti pemain, kualitasnya tetap sama, jadi lebih seimbang, ujar Ricky dalam program Bicara Bola di akun YouTube Akmal. Pada pertemuan pertama musim ini, Persija gagal menaklukkan Persib. Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September, Persija harus mengakui keunggulan tuan rumah, dengan skor 0-2. Ricky juga memaklumi keunggulan skuad Persib, mengingat mereka berlaga di dua kompetisi sekaligus musim ini, yakni Liga 1 dan AFC Champions League 2. Wajar kalau budgetnya lebih besar, karena main di dua kompetisi, Asia dan domestik. Meski sudah tersingkir di fase grup AFC Champions League 2 sebagai juru kunci grup F, Ricky menilai skuad Persib musim ini lebih sesuai dengan keinginan pelatih Bojan Hodak. Dibanding musim lalu, saya pikir Bojan lebih cocok dengan komposisi pemain saat ini. Pemain inti dan cadangan mereka hampir setara. Persib memang stabil dan sulit dikalahkan. Itu harus diakui, tutup Ricky Nelson. Bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 telah berakhir, tetapi ada hal yang membuat Bobotoh merasa bingung. Hal ini terkait dengan status pemain asing Persib, Mailson 5. Berdasarkan laporan Tribun.com, Mailson 5 termasuk dalam daftar pemain yang dilepas Persib pada bursa transfer kali ini. Namun, ia masih tercatat sebagai pemain Persib di laman resmi Liga Indonesia baru. Padahal, Persib telah mendatangkan pemain asing baru, Gervane Castaner. Kehadiran Castaner membuat Persib harus mencoret Mailson dari skuad, karena terbatasnya kuota pemain asing. Dalam pernyataan resminya, klub mengonfirmasi bahwa Mailson ditarik dari daftar pemain untuk putaran kedua Liga 1 2024-2025. Karena kelebihan kuota pemain asing, berdasarkan diskusi dengan tim pelatih, Persib terpaksa menarik Mailson 5 dari daftar skuad untuk putaran kedua. Kami akan mengupayakan klub baru untuknya, baik melalui skema peminjaman maupun transfer, jelas pihak klub. Namun, masih terdaftarnya Mailson di laman LIB memunculkan pertanyaan, sebab kuota pemain asing di Liga 1 hanya 8 orang per tim. Dengan kedatangan Castaner, Persib memiliki 9 pemain asing, melebihi batas yang ditetapkan. Sebelumnya, Mailson dikabarkan menjadi incaran beberapa klub seperti Sriwijaya FC, PSS Sleman, dan PSM Makassar. Tetapi hingga penutupan bursa transfer pada 15 Januari 2025, tidak ada kesepakatan yang terwujud. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa Mailson masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2025, sebagaimana tercatat di Transfermarkt. Meski begitu, ia tidak didaftarkan untuk putaran kedua musim ini. Untuk saat ini, saya belum tahu nasibnya, karena dia sudah tidak masuk skuad, ungkap Bojan. Ketika ditanya soal kemungkinan klub baru Mailson, Bojan enggan berkomentar, dan menyarankan media untuk menghubungi agen pemain atau pihak manajemen. Terkait Mailson, agennya dan manajemen yang harus menjelaskan,
tegas pelatih asal Kroasia itu. Dengan demikian, meskipun Mailson sudah tidak didaftarkan oleh Persib untuk putaran kedua, kemungkinan statusnya di laman LIB belum diperbarui. Striker baru Persib Bandung, Gervane Castaner, memiliki pandangan menarik tentang mantan pelatihnya di timnas Curaçao, Patrick Kluivert, yang kini menjadi pelatih timnas Indonesia. Castaner bergabung dengan Persib pada paruh kedua Liga 1 2024-2025, sementara di waktu yang hampir bersamaan, Kluivert ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Castaner pernah bekerja sama dengan Kluivert, saat pelatih asal Belanda itu menjabat sebagai caretaker timnas Curaçao pada 2021. Kala itu, Curaçao tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF, dan Castaner sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 laga. Ia juga bermain selama 45 menit dalam laga uji coba melawan Bahrain, di mana Curaçao kalah 0-4. Kini, Kluivert menghadapi tantangan besar di Indonesia, yang membawa ekspektasi tinggi untuk membawa tim Garuda berprestasi. Castaner meyakini tekanan yang dihadapi Kluivert di Indonesia jauh lebih besar, dibandingkan saat melatih Curaçao. Saat saya memikirkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, saya cukup penasaran dengan kiprahnya, ujar Castaner. Indonesia adalah negara besar, jadi tekanannya tentu lebih besar dibandingkan Curaçao, tambahnya. Meski demikian, Castaner tetap optimis dan menantikan kontribusi Kluivert bagi timnas Indonesia. Indonesia adalah tim yang bagus, saya menantikan apa yang akan ia berikan untuk timnas, lanjutnya. Castaner sendiri, diperkirakan akan menjalani debutnya bersama Persib Bandung dalam laga melawan Dewa United. Pemain ini dikenal serba bisa di lini serang, baik sebagai winger maupun striker tengah. Penyerang andalan Persib Bandung, Ciro Alves, menyatakan kesiapannya tampil dalam laga pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 melawan Dewa United. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Jumat 17 Januari 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pemain asal Brasil ini sempat absen ketika Persib bertanding melawan PSBS Biak di Jayapura. Ciro menyadari, bahwa menghadapi Dewa United bukan tugas yang mudah, namun ia optimistis timnya telah mempersiapkan diri dengan baik. Pertandingan ini tidak akan mudah bagi kami, tapi saya berharap Persib bisa meraih hasil maksimal, ujar Ciro Alves. Bermain di kandang sendiri, Persib mendapatkan tambahan motivasi dengan kembalinya bobotoh di Tribun Utara dan Selatan, yang sebelumnya ditutup akibat sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Kehadiran supporter ini diharapkan memberikan energi tambahan untuk memperkuat performa tim. Saat ini, Persib memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 40 poin, hasil dari 11 kemenangan dan 7 hasil imbang, tanpa satupun kekalahan hingga pekan ke-18. Tim bertekad melanjutkan tren positif tersebut saat menghadapi Dewa United. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui bahwa laga ini akan berjalan ketat, terutama karena Dewa United memiliki lini serang yang tajam. Mereka telah mencetak 32 gol musim ini, hanya selisih 1 gol dari Persib yang telah mencetak 31 gol. Ini akan menjadi pertandingan yang ketat. Mereka punya kualitas, terutama di lini serang. Tapi bukan hanya itu, posisi lain mereka juga bagus, ungkap Hodak dalam konferensi pers. Saat ini, Dewa United menempati peringkat ke-7 klasemen dengan 28 poin. Meski ada jarak poin yang cukup jauh, Hodak menegaskan bahwa hal itu tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya dari kedua tim. Ia mengingatkan bahwa pertemuan pertama di putaran awal berakhir imbang 2-2. Mereka punya pelatih yang bagus. Laga terakhir kami imbang, tapi sekarang kami bermain di kandang, dan kami ingin menang, tegasnya. Dengan dukungan penuh dari bobotoh di GBLA, Persib optimistis mampu meraih 3 poin untuk semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen Liga 1.